Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali setelah 1 minggu kita nggak ketemu. Hari kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita. Sebelum kita mulai persekutuan doa, kita mau buat tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat-sahabat kasih Gloria, mari merdeka. Merdeka tidak hanya kemarin, tidak hanya dulu, tapi hari ini dan hari yang akan datang, negara kita tetap negara bangsa yang merdeka. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangsaku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa satu rencana Tuhan menjadikan kita umatnya yang lahir, hidup, dan tinggal di bangsa ini. Itu bukan satu kebetulan. Saya percaya Tuhan punya rencana buat bangsa ini melalui Bapak Ibu dan saya, dan juga untuk kehidupan sahabat-sahabat Gloria semua. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Mari bangkit, berdiri bagi bangsa ini. Berdoa bagi bangsa ini. Bukan satu kebetulan kita lahir di sini, tinggal di sini, dan hidup di sini. Mari semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang walau waktunya untuk berdiri bagi bangsa
sampai selama-lamanya. Kalau kemarin dia tolong kita, hari ini Tuhan tolong kita, akan datang Tuhan tetap tolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, karena Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang selalu setia, Engkau Tuhan yang selalu baik dalam seluruh kehidupan kami. Musim berganti, tapi kasih-Mu tetap sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku.
kasih Bapa, karena Engkau selalu hadir buat hidupku, buat hidup kami semua. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Sahabat-sahabat gue yang kasih Tuhan, ada satu kesaksian dari saya, apa yang dialami oleh salah satu ponakan saya yang besar. Dia mahasiswa kedokteran, lalu dia satu grup itu 9 orang, kalau saya nggak salah 8 apa 9 orang. Lalu semester ini mereka akan sidang skripsi. Ya mereka mengerjakan gitu ya, tapi ponakan saya rada-rada kendor gitu ya, rada kurang giat pada awalnya. Jadi akhirnya yang 4 berhasil sidang skripsi kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Tinggallah 5 orang ini, termasuk ponakan saya yang ketinggalan gitu kan. Lalu dia mulai panik nih, karena 4 teman timnya sudah koas gitu ya. Dia termasuk 5 orang yang ketinggalan. Wah, dia mulai panik. Lalu ya saya bilang gini, lah sayang, aku kan udah ingetin kamu dari mulai awal semester untuk kamu tuh giat kejar dosen pembimbingmu supaya bisa selesai gitu ya. Tapi ya udahlah, udah kejadian gitu ya. Lalu dia mulai panik, dia kontak dosen pembimbingnya dan dosen ini rada susah untuk dihubungi. Padahal awal-awal itu kalau dengar dari ceritanya, ini dosen mau bantu mahasiswa gitu ya. Lalu dia mulai tegang, dia mulai stres, dia mulai panik segala macam. Dia mulai nangis-nangis gitu ya, meratapi nasib. Saya hanya bilang gini, sayang, aku tahu kamu stres, kamu panik gitu ya. Tapi gini loh, stres boleh, panik boleh, nangis boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Soalnya nggak ada gunanya. Ya, tapi mana saya tahu, ternyata dia nangisnya seminggu gitu. Wah, setiap kali saya ke rumah adik saya di belakang, saya tanya sama pembantu di sana, saya bilang gini, mana? Oh, itu di kamar lagi nangis, setiap hari nangis gitu ya. Sampai hari ke-4 kalau nggak salah, saya udah mulai senewan, saya bilang gini, sayang, stop nangisnya, kamu usaha sesuatu. Dia bilang gini, aku nggak bisa, dosennya nggak jawab, kok macam-macam gitu. Wah, udah gitu ya. Saya bilang gini, ya udah sekarang yang bisa kita lakukan cuman berdoa. Air matamu nggak ada gunanya, udah 3 hari stop gitu ya. Lalu dia bilang gini, tante, aku masih ngapain? Saya cuma bilang gini, ya udah mulai hari ini kamu berdoa rosario, kamu doa kaplet Mikael, kamu doa kaplet Rafael, lalu kamu memberkati dosen pembimbingmu dan para dosen pengujimu. Kenapa? Karena bagaimana dia mau terima sesuatu yang baik gitu ya, kalau dia tidak belajar untuk memberkati dulu. Jadi caranya dia harus memberkati dosen pembimbing dan para dosen penguji. Itu dilalui sekitar 2 minggu. Lalu akhirnya skripsinya di ACC dan dia maju sidang, puji Tuhan 2 minggu yang lalu dia sudah mendapat kelulusan menjadi sarjana kedokteran, meskipun belum jadi dokter. Satu hal saya hanya bilang sama dia, percaya bahwa kamu punya Tuhan yang sama, Tuhan yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
Akulah Tuhan Allahmu yang akan membawamu terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi setiap badai kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Sebab akulah satu-satunya jalan bagi kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kalau malam hari ini Engkau telah menghadirkan Kak Sinta berada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau sedang mengurapi beliau
dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Engkau kuasai hatinya, pikiran, lidah, bibir, dan perasaannya saat ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat kami umat-Mu di tempat ini. Bapa, berikan otoritas penuh kepada Kak Sinta untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua pada malam hari ini, sehingga hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh menjadi lebih baik, hidup kami boleh berjalan di dalam terang dan tuntunan Tuhan. Amin. Kak Sinta, saya persilahkan. Oke, baik, shalom Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali ya. Dimanapun Anda berada ya, ada yang di rumah, mungkin ada yang di jalan. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman, brothers and sisters, saya tidak sendirian ya. Saya datang dengan Ibu Yanti. Saya kasih spotlight dulu ya, add spotlight, jadi supaya bisa lihat ya. Ini Ibu Yanti ini luar biasa, saya minta dia juga untuk sharing, karena sebelumnya dia itu dari Muslim, kemudian mengenal Yesus, percaya Yesus, dan aktif sekali di gereja. Misa pagi luar biasa, sering misa pagi ya Bu Yanti ya, aku biasa dan sering misa pagi, dan tiba-tiba dia kena cancer. Dan sekarang justru di tahap akhir ya, saya kaget, saya 2 kali dengan teman, tadi pagi juga baru ketemu dia, itu, cancer-nya nggak main-main ya, udah kena cancer, kemudian kakinya patah ya, dan kami sampai kaget di kursi roda. Tapi kalau teman-teman lihat, 2 kali kami berkunjung, nggak ada kesedihan, yang ada malah kita nyanyi-nyanyi ya, kita nyanyi-nyanyi, kemudian sukacita malah. Sharing-nya sangat menguatkan, jadi saya ingin sharing daripada Bu Yanti bukan hanya menguatkan kami yang tadi pagi datang berkunjung, tapi menguatkan teman-teman juga ya. Oke, Bu Yanti nanti siap-siap ya. Setelah, ada renungan ya, heaven is real. Oke, itu firman ya, tema yang diberikan kepada saya. Nah, teman-teman awalnya agak bingung ya, gimana menceritakan surga, sedangkan saya sendiri belum pernah ke surga. Saya punya pengalaman 3 kali pengalaman adikodrati, ya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman juga pernah punya pengalaman yang sama. SD, kalau nggak salah kalau kelas 4 kalau nggak salah, saya mengalami lagi tidur enak-enak di kamar, ada cahaya terang sekali masuk. Udah itu hilang, gitu ya. Awalnya, kebangun takut. Kemudian saya tanya sama mami saya, "Mom, ada cahaya terang masuk." Terus mami bilang, "Itu Tuhan, kamu nggak usah takut." Ya, itu pertama. Yang kedua, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di rumah sakit Pertamina, kamar RSPP, tahun 78 bulan Januari, tanggal 18 Januari, itu sampai hari ini berkesan banget, itu pengalaman Yesus datang. Di kamar saya, di kamar 626. Singkat cerita, waktu, perjumpaan dengan Tuhan itu rasanya bahagia, sukacita, kalaupun nangis, nangis sukacita, ya. Dan di situ terjadi perubahan yang sangat radikal. Tinggalkan, pornografi, tinggalkan rokok, tinggalkan minuman keras, ya tinggalkan dulu masih suka dengerin lagu-lagu rock. Ya lagu-lagu duniawi ditinggalin semuanya, ganti jadi lagu rohani. Luar biasa perubahan. Dan kalau nggak salah SMA lagi berdoa di kamar, saya nggak tahu apakah, Bapak Ibu teman-teman pernah alami ya, brothers and sister, lagi benar-benar doa kusuk, itu rohnya keangkat, ya rohnya keangkat dan saya bisa lihat, diri saya sendiri. Kembali lagi, saya ini orangnya, langsung, "Gue mesti balik gue mesti balik nanti takutnya ini ya, cepat balik." Dan, perasaan waktu diangkat itu, ya diangkat ada rasa sukacita dan tenang. Heaven is real, silakan cek, ya. Sampai kemarin saya nonton filmnya ada di YouTube, Heaven is real, itu dialami bukan hanya oleh anak kecil, bahkan ada orang-orang yang dalam kesakitannya, kemudian penderitaannya, sempat mati suri, ngalami perjumpaan, ngalami ke surga, dan kemudian
Ada yang balik, ada yang enggak. Ada yang disuruh, tugasmu belum selesai, kamu harus kembali. Gitu ya, menceritakan. Dan ada banyak sharing tentang heaven is real. Nah, film di YouTube itu anak umur 4 tahun, anak seorang pendeta, ya, masih sangat polos, tiba-tiba dia lagi bermain, eee, dia langsung sakit dan di rumah sakit sempet katanya sih nggak sempet mati. Cuman dia sempet kayak terangkat gitu, ya terangkat dan kemudian dia melihat papanya seorang pendeta itu sampai, datang, masuk ke kapel yang ada di rumah sakit, dia teriak, dia sampai tendangin, "Tuhan, Engkau jahat!" Pokoknya dia nggak siap anaknya dipanggil Tuhan, karena ini anak lucu sekali, ya, dan dekat sekali sama ayah. Ayahnya sempat marah. Kemudian juga dia sempat ketemu sama kakaknya yang meninggal pada saat di kandungan. Singkat cerita waktu waktu dia bangkit ya, dia sembuh, sempet papa mamanya sempet, "Nih anak nih halu nih." Ini ternyata kisah nyata ya teman-teman, ini halu. Tapi sampai yang tadinya orang tuanya nggak percaya, akhirnya dia sempat cerita sama mamanya, "Mama, saya ketemu kakak saya." "Loh kok kamu tahu bahwa kamu punya kakak?" Jadi mamanya nggak pernah cerita kalau dia punya kakak. Nah di situ baru akhirnya heaven is real. Kebanyakan setiap orang yang pernah diangkat ke surga dan kemudian pulang, pernah mengalami ya, itu kebanyakan mereka bilang, "Gue nggak mau balik." Gitu ya. "Nggak mau balik, gue tetap mau di sana." Karena kebanyakan mereka bilang gini, teman-teman ya, surga itu saya akan, tayangkan ya, surga itu indah. Sebentar ya, surga itu indah, tempat yang penuh kebahagiaan, ada damai, ada sukacita. Oke ya, ini saya pindah dulu ke sini. Oke ya, surga. Surga itu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, damai dan sukacita. Nah, kalau umpamanya biasanya waktu ikut BIA atau sekolah minggu, ya oma saya ngajarin, "Wah, surga itu jalanan emas." Ya, memang sih di Wahyu ya sempat ada surga itu tempat yang indah, itu sebenarnya hanya kiasan, ya. Tidak, tempat yang penuh kebahagiaan, damai dan sukacita. Bahkan kalau teman-teman lihat di Wahyu itu hanya gambaran ya, kiasan, yang ada tuh cuman praise and worship. Ya, pujian dan penyembahan dan teman-teman, heaven is real, kita bisa ngerasain sedikit aja suasana surga pada saat teman-teman, brothers and sister, pada saat apa? Praise and worship, deep worship, ngalamin hadirat Tuhan, wah itu damai, sukacita, dan berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lihat dan teman-teman semua, begitu kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, lewat pujian penyembahan atau lewat doa, maka mujizat terjadi. 30 tahun yang lalu, saya menghadiri satu KRK di Jakarta. Banyak banget, ribuan orang ya. Dan aduh lagunya sangat sederhana. He touch apa, bukan, waktu itu lagunya yang lagu lama ya. He is Lord, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Wah, nyanyinya bagus banget. Kemudian saya lihat di depan saya, ya, itu ada satu bapak, mungkin ada masalah dengan pain, ya, ada ininya. Dia sampai gemeter untuk apa, naikin tangannya, gemeter dan susah sekali naikin. Dan begitu dia nyembah, dia naikin, akhirnya dia bisa ngangkat, ya. Dia angkat tangannya bebas sampai dia loncat-loncat. Dan saya menyaksikan sendiri, ada satu di depan saya, kan itu kayak apa, KKR ya, kayak di Istora. Ya, jadi bisa kelihatan kan kalau kita di atas, itu ada satu pakai kruk, itu langsung dia bisa apa, lepasin kruknya dan dia bisa lari. Bukan pada saat doa
bukan pada saat doa doa kesembuhan, justru pada saat worship. Wow, itu ya, di Wahyu ada damai, ada sukacita, enggak ada kesedihan, tidak ada air mata. Dan bahkan menurut perjanjian lama, surga itu seperti kerajaan Allah. Maka itu kan ada doa Bapa kami yang ada di surga, yang ada di surga. Jadi Bapa Allah bersemayam di surga ya. Dimuliakanlah namamu. Oke? Kalau Allah dimuliakan, apa yang terjadi? Kalimat ketiga. Datanglah kerajaanmu. Heaven is real. Ya teman-teman, brothers and sister, Bapak Ibu, mau ngalamin surga, jadi anaknya dulu. Ya, Bapak. Sebut Bapak. Kemudian muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupku. Dimuliakan. Yang terjadi adalah kita anak-anak Tuhan, katanya anak Tuhan, tapi bukan memuliakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Sangat mempermalukan orang Kristen masuk penjara. Anda tahu ya, yang sekarang lagi wah, kasusnya ya, lagi heboh banget. Aduh, sebagai orang Kristen kita malu. Kalau teman-teman tahu ya, di berita ya siapa dia, itu lihat aja backgroundnya Kristen loh. Memalukan ya, gimana kerajaan Allah bisa datang? Kemudian Allah bersemayam. Nah, teman-teman, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 326, tempat surga itu adalah tempat kediaman Allah dan Kristus bersama dengan mereka yang terberkati, baik para malaikat dan orang kudus. Jadi yang hanya bisa masuk surga, nah ini, mereka yang menjadi anak Allah yang diberkati dan hidupnya kudus. Di mana Allah diam, Allah hadir, ya teman-teman. Surga kadang-kadang kalau otaknya anak kecil kan surga itu tempat gitu ya. Surga itu juga bisa kayak gambaran, susah untuk menceritakan gambaran di mana ada kebahagiaan. Ya, kalau Allah hadir akan ada mujizat. Allah hadir akan ada kekuatan walaupun masalah tetap ada. Ya, teman. Dan kalau Allah hadir, kita bisa mencicipi surga sedikit. Ada sukacita. Nah, Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 5. Mungkin boleh tolong Bu Yanti untuk bacakan? Silakan Bu Yanti. Boleh di-unmute? Atau perlu dibantu di-unmute? Adakah orangnya? Ya. Iya, silakan Bu Yanti. Bacaan dari Yohanes bab 3 ayat 5. Mm-mm. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Oke, terima kasih. Aku biasanya panggil Mbak ya, Kak Yanti atau Mbak ya, lebih tua dari aku. Oke, iya, kerajaan Allah. Jadi surga itu adalah kerajaan Allah, suasana ya. Syaratnya untuk masuk surga, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air, disucikan, dibersihkan, dan Roh Kudus menguasai, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Kalau saya tanya nih, siapa yang mau masuk surga, mau mengalami kerajaan Allah, pasti banyak. Mau ngalamin. Ya, mau ngalamin. Siapa yang mau masuk surga? Banyak, tapi ditanya siapa yang mau mati. Gue gak mau mati. Nah teman-teman silakan dianalisa ya, bagaimana bisa mau masuk surga kalau nggak pernah mati. Oke, ingat lagi, surga itu bukan hanya tempat, ya, tapi suasananya. Heaven is real. Kita juga bisa mencicipi di dunia. Matinya apa? Secara apa? Mati secara kedagingan. Bapak, Ibu, teman-teman bisa mengalami suasana surga. Nah, syaratnya ya,
dipimpin Roh Allah. Nah, boleh minta seseorang lagi untuk membacakan, silakan, boleh mic-nya dinyalakan. Oke, saya ngilang dulu ya supaya ketampil. Silakan, ayo. Aku minta tolong siapa nih? Dengan cepat. Andreas Himawan, boleh? Ayo, Andreas Himawan, silakan. Halo? Oh, nggak respon. Saya yang baca ya Kak Sinta. Silakan. Yuk. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, Angela ya. Thank you ya. Nah, teman-teman, semua orang, tolong perhatikan kalimat saya ini ya. Saya muncul lagi. Ding, ding, ding. Oke. Dipimpin, ya, dipimpin. Roh Allah adalah anak Allah. Bukan semua orang yang bisa bahasa roh adalah anak Allah. Enggak. Ada orang bisa bahasa roh, tapi nggak punya buah roh. Ya, jangan salah ya. Nih, hati-hati dengan kesombongan orang-orang karismatik. Saya ngomong agak keras. Belum tentu Anda bisa berdoa bahasa roh, Anda masuk surga. Belum tentu Anda punya karunia Roh Kudus. Wah, karunia yang dahsyat, karunia menyembuhkan, bahkan setan pun takut. Ya, punya karunia untuk mengusir roh jahat, pegang ular nggak mati, ya, kena bisa ular nggak mati, punya karunia untuk menyembuhkan, bahkan punya karunia untuk berjalan di atas air, dan ini pernah terjadi, ya. Yang saya tahu Meltari, tapi dia sekarang udah di Amerika, nggak tahu masih hidup atau enggak. Itu pernah terjadi di Ambon kalau nggak salah. Ya, dia mau dari satu stasi mau ke lain lagi banjir. Ya, kemudian dia sama beberapa orang berdoa, akhirnya bisa bener jalan di atas air. Bukan sulap loh ya, bukan sulap. Jadi memang Tuhan yang suruh. Bisa, waduh, ingat teman-teman, menjadi orang karismatik bukan menjamin Anda bisa masuk surga. Ya, punya karunia nggak jamin Anda masuk surga. Karena banyak orang katanya, wah, bisa bahasa roh, punya karunia, tapi belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus, belum tentu dikuasai Roh Kudus. Karena apa? Buah-buah rohnya nggak ada. Harus balance ya teman-teman. Ya, brothers and sister, ayo jangan bangga Anda bisa punya karisma Roh Kudus. Jangan bangga. Harus punya buah roh. Ya, buah roh. Sehingga kamu tidak menerima roh perbudakan dan akhirnya bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah, teman-teman, ada satu keistimewaan menjadi anak. Oh, ingat ya, seorang anak, ini kalau di luar negeri, ada orang tua ngelantarin anaknya yang masih baby atau yang masih kecil, itu langsung bisa kena, anaknya bisa kena kena tuntutan. Ya, bisa masuk penjara karena menterlantari. Atau dia menganiaya anaknya, masuk penjara. Dan biasanya anak-anak yang ditelantarkan akhirnya sama pemerintah diambil alih, ya, oleh pemerintah. Nah, keistimewaan teman-teman, ini suasana surga kita bisa rasakan. Keistimewaan menjadi anak Allah adalah seorang anak punya hak, betul? Punya hak untuk dicukupi segala kebutuhan. Teman-teman, sampai hari ini saya ngalami, bahkan di masa pandemi, itu Tuhan luar biasa. Di mana pelayanan nggak ada. Semua di stop, nggak ada pemasukan. Ya, secara, juga kan teman-teman ngalamin secara pekerjaan, secara pelayanan, semua stop. Tapi berkat ngalir. Siapa yang alami? Boleh kasih resen. Seperti saya tuh, ya, di PP-nya kasih resen, ya.
Wow, tetap ngalir. Bahkan seminggu yang lalu, kalau saya tidak salah ya, seminggu yang lalu uang saya tinggal 100.000 di ATM, teman-teman. Tinggal 100.000. Terus kemudian saya mengikuti satu PD, dan biasanya kalau saya mau ngikutin PD online, pada saat persembahan saya pasti kasih. Tuhan, uangnya tinggal 100 karena udah habis bayar listrik, bayar telepon, dan bayar semuanya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Tuhan, ini kalau aku beli persembahan, ini uangnya kurang gitu ya. Dan gak ada pelayanan setelah itu. Ya udahlah, beri dengan iman. Tahu apa yang terjadi, teman-teman? Besok saya beri sekian, dapatnya 3 kali lipat. Luar biasa ya, teman-teman. Dan dari orang, kalau teman-teman mau tahu, kan biasanya kalau di pelayanan kita melayani dulu baru kita dapat, betul? Kita mendoakan orang baru kita seringkali juga ada orang ngasih persembahan. Atau kita terima counseling, ada yang kasih persembahan, ada yang enggak ya. Karena kita do something, berbuat sesuatu untuk orang, akhirnya orang apresiasi kita. Nah, ini yang ajaibnya, berkat yang aku dapat dari orang yang nggak aku layanin, nggak aku doain, ya, nggak counseling sama aku, dia kirim. Luar biasa ya. Kira-kira nih, kalau saya diberkati, bisa nggak teman-teman, brothers and sister juga alami? Dan teman-teman, kalau itu kejadian cuma sekali, kita bisa bilang kebetulan, betul? Tapi berdasarkan pengalaman iman saya sampai kekaget-kaget, sampai terpesona, itu nggak sekali 2 kali, belasan kali aku ngalamin sampai akhirnya, ya bener ya, gue kan anak Tuhan. Dan betul, punya hak, dicukupi kebutuhannya. Punya hak loh, Anda bisa nuntut. Nah sekarang teman-teman, kenapa itu bisa terjadi ke saya? Kok nggak bisa terjadi ke orang lain ya? Nanti kita akan lihat kenapa. Ini keistimewaannya, dicukupi. Kemudian keistimewaan dari seorang anak, dilindungin. Wah, banyak pengalaman sharing pelayanan di mana dilindungin, khususnya waktu pelayanan ke pedalaman, masuk keluar hutan, ketemu ular, kemudian jatuh dari motor karena masuk keluar hutan, kemudian mobil masuk parit, dan berapa kali ngalamin. Waktu sebelum pandemi kan saya sering nyetir sendiri ya, teman-teman. Itu yang dibocorin ya. Jadi saya istilahnya tuh siang tuh, dan jalanannya macet di Jalan Haji Nawi. Dan waktu itu saya masih pakai mobil yang Kalia punya, itu mobil apa namanya? Mobilnya si Mocil, mobil cilik. Kalia ada di sini nggak? Aku lupa nama mobil. Karimun. Iya betul, itu Silika ya. Itu kalau teman-teman tahu, itu di bagasi itu kan kelihatan. Jadi di bagasi saya tuh ada laptop, ada infocus, ada gitar. Nangkep ya, orang bisa lihat. Yang motor-motor kan kalau macet kan dia bisa lihat di dalamnya. Dan tahu itu saya kena yang namanya paku pipa. Jadi kalau ban kita tuh kan kalau kena paku kecil dia masih bisa agak nutup gitu ya. Ini paku yang ada pipanya. Jadi kalau udah kena itu pasti bocor. Saya mau ganti oli dan tukang olinya bilang, wah ibu dikerjain. Saya nggak tahu loh. Kalau saya tahu kan saya berhenti. Dan karena itu central lock, kalau satu dibuka, semua kebuka. Itu hanya hitungan detik, teman-teman. Banyak kejadian kan. Hitungan detik langsung tas bisa diambil, semua bisa diambil. Tuhan lindungin. Saya punya pengalaman belasan tahun yang lalu sama almarhum Mungki Kusuma. Ada yang beberapa yang kenal Mungki Kusuma. Itu ditemenin pelayanan, waktu itu di perempatan Cempaka Putih, masih gelap. Zaman dulu ya, nggak terang, masih gelap. Pulang pelayanan, tiba-tiba lagi lampu merah, itu ditabrak. Langsung Mungki bilang, Sin, apapun yang terjadi, jangan turun. Karena saya itu nggak ngerti, itu ada modus. Ditabrak, kita turun, nah kita dirampok. Berapa kali?
Dan saya sungguh mengalami jatuh dari motor. Ya, karena buru-buru. Wah, Tuhan lindungi. Ya memang akhirnya apa? Akhirnya lecet. Tapi enggak, di belakang tuh di Sudirman. Gara-gara buru-buru licin, ngerem, mobil depan ngerem mendadak, saya ngerem mendadak langsung bluk gitu ya. Aduh, Sudirman kan teman-teman bisa tahu ya, itu lumayan tuh di duku atas tuh, kejadiannya di duku atas. Itu untung mobil di belakang ngerem, kalau enggak saya udah kelindes. Mengalami perlindungan Tuhan luar biasa. Di pelayanan, lagi pergi kemana-mana, Tuhan lindungi. Ini keistimewaan hak seorang anak. Kemudian dilindungi, diperhatikan. Allah peduli, ya, Allah mengerti. Kemudian dapat pengembangan diri, ya, disekolahkan dan sebagainya. Saya luar biasa, ada banyak kali saya training, itu gratis, dibayarin, dan sungguh Tuhan luar biasa. Dia mencukupi. Nah, teman-teman, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Sekarang, siapa yang yakin dirinya anak Allah? Ayo. Oh. Nggak mulai, kan ada lagu, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Itu lagu lama ya, lagu sekolah minggu, saya diajarin oma saya. Senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Seneng loh kalau benar jadi anak, karena punya hak keistimewaan. Punya hak istimewa. Tapi teman-teman ada syaratnya. Anak itu, iya, tanda seorang anak. Mirip nggak mukanya sama orang tuanya? Kalau nggak mirip, berarti anak haram. Anak pungut. Oke. Ya, Anda seorang anak. Terus kemudian teman-teman, bagaimana janji Tuhan bisa digenapi? Ya, nanti keuntungannya dia juga seorang anak dapat warisan. Ya, keuntungannya yaitu menuruti perintahnya. Yang punya anak mungkin ngalamin ya, aduh kalau anaknya nurut, apa yang diminta pasti dikasih, betul? Kalau anaknya nurut sama orang tua dan menyenangkan hati orang tua, itu pasti permintaannya nggak pernah ditolak. Ya, tapi kalau anaknya suka memberontak, anaknya nggak ngerti orang tuanya, anaknya nggak bisa ngambil hati, ya, wah udah pasti nggak dikasih. Ya teman-teman, janji ini baru bisa digenapi, janji Tuhan. Baru bisa digenapi kalau kamu jadi anak. Kemudian, ciri seorang anak, dia mengandalkan Tuhan. Udah pasti ya. Dan ciri seorang anak, dia menghormati dan selalu berusaha menyenangkan hatinya. Anak punya hak, tapi orang tua juga punya hak. Apakah kita hormati orang tua? Orang tua, hak orang tua adalah dihormati oleh anaknya. Hak orang tua adalah anaknya nurut. Ya, Bapak Ibu, teman-teman coba deh. Kalau kamu nggak mau nurut sama orang tua, lebih baik keluar rumah. Nah, baru kamu bebas. Itu kalau di luar negeri, anak-anak yang udah usia berapa, kalau dia mau bebas, dia keluar rumah. Selama dia masih tinggal sama orang tua, dia harus nurut. Ya, itu nggak bisa ditawar, harus nurut. Oke, dan kebanyakan anak-anak lebih seneng tinggal sama orang tua karena ada jaminan makan cukup. Ya, apalagi orang tuanya kaya ya, berkelimpahan, daripada kalau dia keluar dari rumah maka semua dia harus urus. Oke, teman-teman, ini ada janji Tuhan. Saya boleh minta Like, boleh tolong baca Lik? Aku tak, Boleh. ya, minggir dulu. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Mhm. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus,
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih, Like. Thank you, sis. Teman-teman, ahli waris. Siapa yang mau terima warisan? Warisan kan luar biasa ya. Apalagi kalau orang tuanya kaya, dia nggak kerja, dia nggak usah diriin perusahaan, dia nggak usah banting tulang, dia udah terima berkat. Wah, enak banget ya terima warisan. Dan warisan ini artinya juga janji Allah. Berhak loh, kita punya hak untuk nuntut janji Allah. Ada begitu banyak janji Allah, tapi jangan lupa teman-teman, setiap janji yang ditulis lewat kitab suci, itu ada syaratnya, betul? Betul? Banyak orang Kristen hanya mau ikut Tuhan janji, tapi nggak mau ngikutin syaratnya. Janji baru bisa digenapi kalau Bapak, Ibu, teman-teman, brothers and sister, ikuti syaratnya. Dan salah satu syaratnya adalah menderita bersama-sama dengan Dia. Mati raga, mati kedagingan, supaya apa? Kristus nyata dalam hidup kita. Nah, banyak orang mau janji Tuhan. Jangan iri ya dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai luar biasa, bisa doanya dijawab. Kalau teman-teman lihat hidupnya orang-orang yang sungguh doanya dijawab, itu bayar harganya nggak main-main. Ya, setia ikut Tuhan, tulus ikut Tuhan, maka itu berkat baru bisa ngalir. Sekali lagi, janji Tuhan baru bisa teman-teman, Bapak, Ibu, brothers and sister alami kalau kamu rela menderita. Ikut Tuhan, hidup seperti Tuhan. Dan menderita itu akan mendatangkan kemuliaan. Oke, nah yang terakhir sebelum kita akan dengarkan kesaksian ya. Nah, warisan nih. Nih, hati-hati ya teman-teman. Ini warisan. Warisan baru akan diberikan. Coba silakan dianalisa sendiri ya. Orang tua akan kasih warisan. Dia akan bagi warisan yang terbesar buat anak-anak yang memang punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab. Bahkan ada orang, kalau nggak salah Elvis Presley kan punya kekayaan luar biasa. Itu baru anaknya terima setelah dia dewasa. Jadi waktu dia nggak dewasa masih dipegang sama orang tuanya. Jadi kedewasaan rohani penting. Baru bisa ngalamin warisan janji Allah. Dan jangan jadi anak gampang. Itu ada di Ibrani. Dan seorang anak juga rela dihajar, nurut, taat, baru deh berkat ngalir. Dan yang terakhir ya, warisan janji Allah Anda baru bisa terima kalau kita sungguh menyenangkan hati Dia. Dan nah syaratnya kembali lagi bisa ngalamin heaven is real adalah jadi dipimpin oleh Roh Allah. Dan Roh Kudus kalau mimpin, teman-teman lihat ya, Tuhan Yesus, kenapa dia bisa kuat menghadapi penderitaan, kuat menghadapi tantangan, lihat kehidupan doanya. Dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menguatkan dia menghadapi masalah. Roh Kudus yang memampukan dia. Bahkan waktu dia habis dibaptis dipenuhi Roh Kudus bimbing dia untuk masuk di dalam pencobaan dan dia menang. Karena ada Roh Kudus. Dan yang membangkitkan dia, itu juga Roh Allah. Hebat ya. Dan Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa karena apa? Ada Roh Kudus. Ini luar biasa. Nah teman-teman, mau ngalamin surga, izinkan Roh Kudus membimbing. Nah sekarang kita akan dengarkan ya. Kita akan dengarkan sharing dari teman kita, Ibu Yanti. Ini sharingnya luar biasa. Silahkan Bu Yanti, mungkin boleh di spotlight. Oke. Silakan. Di unmute dulu. Selamat malam. Terima kasih Kak Sinta. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu terkasih. Shalom. Halo. Pada malam hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman dicinta Allah dan mengalami Allah sendiri dalam diri aku.
Jadi bermula nama saya Elizabeth Agustina Rianti Amengku. Saya survivor cancer. Sampai saat ini sudah 4 tahun survive dari cancer. Jadi pertama kali dimulai dideteksi Desember 2018, tepatnya 18 Desember 2018. Di awal mula itu dideteksi dengan kanker payudara, itu udah stadium 3B waktu itu. Itu saya harus dioperasi radikal, harus mengalami radiasi, harus mengalami kemo gitu selama 6 bulan. Setelah berjelang 1 tahun, saya masih diberikan kesempatan untuk lebih mengenal Allah. Saya diberikan penyebaran ke tulang saya, jadi torakal 12 saya itu bolong, dan juga di pinggangnya itu memang ada lumbalnya itu 1-4 sudah rusak gitu. Pada saat saya ke dokter itu dokter juga sudah bilang gitu bahwa ini tidak bisa dioperasi, tidak bisa dilakukan pengobatan lain gitu ya, seperti bangunan yang mau roboh gitu, tinggal bangunan yang mau roboh dan saya akan lumpuh gitu. Pada saat itu saya juga bertanya gitu bahwa lumpuhnya itu setengah atau 1 semuanya gitu, dan dokternya bilang akan setengah gitu. Dari perjalanan waktu dari mulai saya dideteksi sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun itu, ya saya bersyukur puji Tuhan bahwa saya tidak mengalami kelumpuhan itu. Saya merasa bahwa di situ saya menyadari permintaan Tuhan buat diri saya gitu, di mana saya banyak sekali mengimani bahwa kuasa Tuhan, bahwa pernyataan Tuhan gitu di dalam diri saya itu sangat nyata. Jadi saya pernah mengalami bahwa mengimani juga gitu. Saya pernah diberi pohon di Nahom gitu ya, dengan cuman 3 tangkai, dan salah satunya itu seperti mau patah gitu, dan saya imani ya itu seperti torakal saya gitu, torakal 12 saya yang memang sudah dimakan oleh kanker itu. Nah setelah itu saya melihat gitu, saya taruh bunga itu di halaman gitu ya gitu, di mana terkena sinar matahari gitu. Nah dari situ saya belajar gitu, saya melihat gitu bahwa mengimani juga dengan sinar matahari itu dia bisa tumbuh dan sekarang malah berbuah banyak gitu. Jadi itu yang saya imani terus gitu. Saya terus olahraga di dalam dalam keadaan duduk, saya terus olahraga dalam sinar matahari itu sampai saya merasakan bahwa ada kekuatan, dan saya harus memakai korset ya. Sekarang saya memakai korset di belakang saya gitu ya, seperti ransel yang masih saya pakai setiap hari gitu ya, kecuali saya tidur. Jadi saya merasa bahwa kekuatan dari alam juga gitu ya, alam ciptaannya gitu ya, memberikan saya juga penguatan, memberikan saya iman saya yang bertumbuh bahwa penyertaan dia gitu hadir dalam sakit yang saya derita gitu. Setahun setelah itu saya juga sekarang sudah penyebaran ke hati gitu, di mana saya sudah 10 kali kemo sampai 10 bulan gitu kemo, dan juga masih belum mendapatkan obat hormonal yang memang bisa menekan sel kanker itu. Tapi dalam perjalanan waktu, singkat kata, dalam perjalanan waktu penderitaan saya berjuang melawan kanker saya gitu, saya justru mengalami Tuhan sendiri dalam diri saya, bagaimana Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan saya, bagaimana Tuhan juga selalu hadir dalam sedih, suka dukanya saya dalam menjalani pengobatan yang sampai saat ini selama 3 tahun lebih saya belum selesai menjalani kemo terus menerus gitu. Ya dari segi medis saya memang sudah tidak ada pengobatan lagi sebenarnya gitu ya, tidak ada pengobatan lagi yang memang ini hanya bukan dicoba-coba ya, hanya
pakai gitu. Oh, coba kita pakai ini gitu ya, barangkali bisa ini segala macam. Tapi ya itu juga belum berfungsi gitu. Tapi saya imani gitu, bagaimana Tuhan tuh hadir dalam diri saya, bagaimana saya tetap semangat, tetap bisa memberikan mempersembahkan segala sesuatu sakit saya untuk kemuliaan Dia gitu. Bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Dia dalam keadaan kemo pun saya masih bisa melayani gitu ya, dalam keadaan saya juga sekarang yang patah tulang gitu, itu juga pengalaman yang saya mengalami Tuhan sendiri dalam diri saya. Jadi 3 minggu saya dalam proses pengobatan tulang saya yang seharusnya dioperasi gitu, akhirnya saya tidak dioperasi, harus di-gips. Nah, dalam 3 minggu itu setelah saya ronsen kembali, ya itulah saya mengalami Tuhan gitu ya, di mana tulang-tulang saya itu udah tumbuh sempurna gitu, cuman memang belum bisa dipakai untuk berpijak. Jadi saya semakin mengimani bahwa ya Tuhan hadir gitu, bahwa Tuhan hadir dalam segala peristiwa dalam hidup saya gitu. Tuhan hadir dalam setiap penderitaan saya gitu. Dan saya merasa penderitaan saya ini sebagai pemurnian diri saya, pemurnian pertobatan diri saya gitu. Dan saya juga merasa bahwa alam ciptaan Tuhan gitu ya, karya ini ciptaan Tuhan juga seperti burung, seperti bunga, juga seperti Tuhan memberikan tanda bahwa Dia berbicara kepada saya, gitu. Di mana selalu kicauan burung atau kupu-kupu yang selalu hadir dalam setiap saya berdoa di dalam alam gitu. Saya merasakan bahwa saya nggak pantas mengeluh gitu, karena dalam kondisi saya, keterbatasan saya, kesendirian saya gitu ya, gitu, saya diberikan kemudahan, diberikan kelegaan hati gitu, yang ya mungkin dengan kata-kata saya nggak bisa mengungkapkan gitu. Tapi saya merasa di dalam relung hati saya gitu, ada sebuah lubang di mana disitulah gitu kebahagiaan, kedamaian yang nggak pernah saya alami gitu. Walaupun saya dalam kondisi sakit, tapi saya merasa ada sukacita gitu, ada kedamaian, ada suatu tempat di relung hati saya gitu ya, bahwa saya merasa damai gitu. Yaitu menurut saya itu surga saya, bagi saya di dunia ini gitu. Walaupun saya tahu bahwa saya harus tetap berjuang, tetap memperjuangkan untuk saya hidup berkenan di mata Tuhan gitu, untuk saya sampai pada kerajaan Allah di surga gitu. Jadi saya merasa bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saya, bahwa Tuhan tuh hadir dalam setiap saya berkemo. Saya selalu doa secara jujur gitu. Saya bilang, Tuhan saya sakit, atau Tuhan tolong saya dalam mengambil, setiap mau ke dokter saya selalu mesti ambil darah gitu. Di situ kendala saya tuh karena udah terlalu sering kemo, jadi pembuluh darahnya itu keras, jadi susah sekali mencari ininya gitu. Jadi itu saya selalu bilang gitu, Bunda Maria tolong dong gitu, jangan sampai aku susah untuk itu. Jadi saya juga dimudahkan gitu, secara medis, secara diberikan perawat juga yang selalu menolong saya gitu. Pokoknya saya merasa bahwa penderitaan ini bukan sesuatu yang menyedihkan gitu. Justru ini adalah sarana dari Tuhan untuk saya bisa memperbaiki diri saya, untuk hidup berkenan di mata Allah gitu, dan juga saya bisa berbuat bagi sesama gitu. Di dalam keterbatasan saya juga, saya sekarang mendampingi 5 teman saya, sebenarnya 7, tapi yang 2 itu sudah berpulang ke rumah Bapak gitu dengan damai, dengan selalu itu ya Tuhan memberikan saya gitu ya kesaksian buat saya bahwa pernyataan Dia itu terjadi kepada semua orang gitu. Jadi tidak memilih kepada siapa-siapa gitu. Terjadi pada semua orang bahwa kita anak-anak Allah seperti Kak Sinta bilang gitu, bahwa Tuhan tuh sayang gitu. Jadi yang 2 itu saya hantar mereka gitu ya, maksudnya menemani mereka sampai mereka berpulang gitu. Dan sekarang tinggal 5 yang saya dampingi, dan salah satunya ada anak muda yang memang sudah di kanker, sudah stadium akhir juga di otak. Jadi ya saya merasa dikuatkan gitu. Saya merasa dikuatkan dengan menemani mereka, mendengarkan mereka gitu ya. Saya merasa bahwa saya dikuatkan untuk ya ini merasa juga tugas perutusan dari Tuhan buat saya gitu. Jadi yang selama ini saya memang aktivitas saya keluar, ya Tuhan sekarang yang melalui dengan pandemi ini justru lebih dalam lagi ditarik Tuhan untuk saya berrelasi dengan Allah gitu.
Karena saya selalu mengimani dengan kita berelasi dengan Allah, yang saya merasa dari awal saya memohon untuk kesembuhan secara jasmani. Tapi dengan terus berelasi dengan Allah, saya disadarkan bahwa kesembuhan itu yang utama adalah kesembuhan dari rohani. Itu yang utama gitu. Dengan kesembuhan dari rohani itu, dengan segala sesuatunya itu juga memberikan kesembuhan pada jasmani saya. Jadi di akhir kata bahwa penyataan Tuhan tuh benar sungguh di dalam diri saya, bahwa Tuhan itu ada di dalam hati saya, bukan hanya sekedar pengetahuan atau saya mengimani secara bahwa saya Katolik gitu ya, bahwa kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus ada. Tapi saya sendiri mengalami kehadiran Tuhan. Banyak sekali yang tadi Kak Sinta juga bercerita tentang adik Kodrati, saya banyak pernah melihat Tuhan Yesus pada saat mau pindah satu rumah ke rumah yang lain. Saya melihat Tuhan Yesus itu duduk di awan gitu, sambil tersenyum gitu. Itu pada saat saya galau di mana Tuhan saya harus pindah gitu, dalam kondisi saya juga pada saat itu kemo. Tapi dengan Tuhan hadir dalam awan itu gitu ya, dalam penglihatan saya merasa bahwa ya, Tuhan nggak akan ninggalin kemanapun saya pergi, dia selalu ada dalam hati saya, dia selalu ada buat saya gitu. Jadi saya selalu dalam doa saya selalu pada titik yang sekarang saya bilang, Tuhan aku ikut Engkau apapun juga gitu. Jadi saya merasa apapun yang Tuhan inginkan dari saya, yang ingin saya lakukan gitu, saya akan lakukan. Saya selalu membuka hati saya untuk saya mendengar, bisa juga melakukan apa kehendak Tuhan gitu. Dan saya seharusnya tidak perlu bersedih, saya terlalu bersuka cita bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada saya itu pasti kebaikan untuk saya. Dan pasti imani juga bahwa Tuhan sayang sama saya gitu, dan saya pasti tahu juga bahwa indah rencana Tuhan buat saya. Itu Kak Sinta dan teman-teman. Terima kasih sharing Mbak Yanti. sharing saya berbagi. Tambahan ya teman-teman, Mbak Yanti ini sebenarnya udah stadium akhir. Istilahnya kalau kedokteran udah paliatif ya. Iya. Harusnya kalau secara nalar pasti ketakutan, stres dan depresi nggak kelihatan, bahkan di dalam kelemahannya dia masih tetap bisa menguatkan teman-teman yang lain ya. Dan Mbak Yanti ini juga single loh ya, selibater juga ya, selibater. Tapi luar biasa Tuhan Iya betul melindungi. Kak. Aduh, saya kagum-kagum dan saya juga melihat anak-anak Tuhan itu nggak takut dengan kematian. Malah seneng karena surga itu tempat yang indah gitu ya. Cuman kalau masih tetap ada di dunia berarti belum selesai ya tugasnya ya, Mbak Iya Yanti. betul Kak Sinta. Oke. Nah, teman-teman, suasana surga bisa kita rasakan tetap di sini. Di bumi juga kita bisa rasakan. Nah, kalau kita mati, ingat, anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, pengikut Tuhan. Ya, nggak bakal nyasar ke planet lain. Nggak bakal. Karena Yesus ya, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Ini bedanya ya dengan yang lain. Ada kepastian karena dia katakan aku jalan kebenaran dan hidup. Heaven is real. Jadi nggak usah takut. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Syaratnya berjumpa dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu dan untuk sharing yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir dan mengikuti Zoom ini. Tuhan, biarlah kami juga boleh merasakan surga di hati kami, surga di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Dan hamba berdoa apa yang pernah hamba alami, diberkati, dilindungi, ditolong, dilepaskan dan dibebaskan. Biarlah mereka juga boleh mengalami yang sama Tuhan, karena mereka juga adalah putra-putrimu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Saya persilakan kembalikan kok aku jadi lupa namanya. Terima kasih Kak Sinta. Medi. Terima kasih. Terima kasih Kak Sinta untuk firman-Nya. Ya benar ya, mengingatkan bahwa surga itu satu tempat yang indah. Sama seperti yang Kak Sinta bilang tadi, bahwa kalau orang udah pernah sampai ke sana disuruh balik nggak mau. Itu juga yang saya bilang sama Tuhan ketika saya kecil.
belum sampai surga, baru sampai naik tangganya doang suruh pulang gitu, suruh balik. Memang benar gitu ya. Dan terima kasih juga untuk kesaksian dari Ibu Yanti yang luar biasa, benar-benar menguatkan sahabat Gloria dan kita semua. Ada satu lagu baru, kita mau belajar sama-sama lagunya, lagu yang sangat-sangat memberkati. Kita belajar sama-sama ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita ulang sekali lagi ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa di surga, Engkau tahu ketika kami berdoa, Engkau dengar. Ketika kami menangis, Engkau juga tahu. Setiap keluh kesah kami, setiap derai air mata, semua Engkau perhitungkan, semua Engkau tampung di kirbat-Mu. Malam hari ini kami tahu, surga itu dekat sama kami.
Surga itu nyata. Surga bukan cerita, tapi surga real buat kami. Bapak, kami berdoa khususnya buat bangsa kami Indonesia yang kemarin ulang tahun yang ke-77 tahun. Terima kasih Bapak, 77 tahun bangsa kami berdiri kokoh, teguh, bukan karena kekuatan bangsa kami, tapi semua karena cinta, kemurahan, dan penyertaan Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami bawa setiap pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya sampai ke bawah Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka, lingkupi mereka dengan kasih setiamu. Hikmat kebijaksanaan melingkupi setiap keputusan-keputusan mereka. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Biar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan biar bangsa ini boleh menatap ke depan dengan penuh harapan. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tapi semua karena kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat Tuhan tercurah melimpah atas seluruh pemimpin bangsa kami. Biar bangsa kami boleh menjadi terang di antara bangsa-bangsa yang lain. Biar bangsa-bangsa yang lain bisa lihat bangsa Indonesia, bangsa yang diurapi, bangsa yang diberkati, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Sama ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, bangsa ini juga akan dituntun dan dibimbing Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena Engkau begitu mencintai bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan Bapak di surga, kami juga berdoa. Kami mengucap syukur untuk Kak Sinta yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Setiap perkataan, setiap sharing, setiap pemikiran, Tuhan urapi, Tuhan berkati secara melimpah, sehingga memberkati, menyentuh hati kami yang paling dalam, berbicara sampai ke dalam. Terima kasih Bapak. Urapi Kak Sinta, berkati Kak Sinta dalam kehidupannya, pelayanan karyanya. Biar dia boleh tetap menjadi terang, boleh tetap menjadi garam, dimanapun Tuhan tempatkan Kak Sinta. Biar dunia bisa lihat Kak Sinta, orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami bawa setiap wujud-wujud permohonan dari umat. Bapak yang berbelas kasih, kami juga mengucap syukur untuk kesaksian dari Ibu Yanti yang memberkati kami malam hari ini. Terima kasih untuk pribadi yang begitu dirahmati dan dikuatkan dengan penyertaan kuat kuasa-Mu. Dan sebagai saudara seiman, sahabat dalam karya, kami membawa Ibu Yanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam setiap proses pemulihan, proses kesembuhan yang Tuhan rancangkan dan Tuhan rencanakan boleh tergenapi dan Ibu Yanti boleh dikuatkan, disegarkan dan dirahmati. Biarlah proses-proses ini boleh berjalan dan melalui kesaksian, melalui cara hidup Ibu Yanti yang sungguh telah memancarkan terang Kristus, ada banyak jiwa yang boleh kembali kepada hati Tuhan. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan sahabat kami Lilin, kami juga mengucap syukur untuk pemulihan kesembuhan pasca COVID dari Oma, Lilin, Nolin dan juga Nolan. Kami mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bersama dengan sahabat kami Joshua Rofi, kami juga mengucap syukur untuk pemulihan kesehatan pasca COVID dari Rofi. Dan bersama kami mendoakan mohon kesembuhan dan pemulihan kesehatan dari COVID untuk istri Rofi Eta dan juga untuk anak dari Rofi Gracio. Kami mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. bersama dengan sahabat kami Paulus Harjono, mohon rahmat, kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halima, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, Mikael James, dan juga untuk Paulus Harjono sendiri. Mohon rahmat kesehatan dan rezeki yang terbaik setelah pensiun dari perusahaan. Semoga sahabat kami ini boleh dapat merawat serta melakukan pengobatan untuk keluarga yang sedang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kesembuhan untuk saudara Jeffrey Wijaya yang baru saja mengalami operasi pasang ring jantung. Biarlah di dalam kuat kuasa-Mu ya Yesus, sahabat kami Jeffrey Wijaya boleh Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati kesehatannya. Kami mohon,
Kabulkan doa Kabulkanlah doa kami ya kami ya Tuhan. Tuhan. Bersama dengan sahabat kami Noni yang berdoa mohon rahmat rezeki, kesehatan, serta kebahagiaan bagi keluarga Noni dan Suherman. Kami mohon Kabulkan doa kabulkanlah doa kami ya kami ya Tuhan. Tuhan. Bersama dengan sahabat Gloria Morin, mohon rahmat Tuhan, terutama pada hari Senin tanggal 22 Agustus nanti, Morin akan tes English untuk interview dan sebagainya. Biarlah Tuhan memberkati prosesnya sehingga Morin bisa lulus tes. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Dan secara khusus juga kami berdoa untuk seorang sahabat yang hari ini memulai sebuah perjalanan lewat usaha baru yang dirintisnya. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan merahmati, biarlah usaha baru yang dirintisnya ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Biar kita boleh memberkati dengan persembahan yang Tuhan berikan. Tuhan tahu saat kau, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak, biarlah malam hari ini kami belajar untuk memberkati, karena ketika kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Biar malam ini kami belajar untuk bersyukur Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan. Tuhan jamah hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ingin memberikan persembahan kasih, nomor rekeningnya tercatat di layar. Saya persilahkan. Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Biar kiranya melalui persembahan ini Bapak Ibu diberkati dengan berlimpah-limpah. Selanjutnya pengumuman, saya persilakan. Ya, Michael Hadi. Sorry, suaranya kok ya? Michael, Suaranya kayak kartun, iya suaranya nggak jelas. kayak suara kartun. Mungkin di setting dulu. Belum. Suaranya belum normal. Iya. Kayak suara anak-anak. Belum. Suaranya belum normal.
Halo? Nah, ya. Oke. Sorry, ada kendala teknis sedikit ya. Tapi puji nama Tuhan kita bisa mengikuti PD pada malam hari ini. Sungguh Tuhan memberkati kita semua melalui pewartaan dari Kasinta menjadi pewarta pada PD malam hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Juga ada sharing dari Bu Yanti memberkati kita juga. Juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang hadir pada online pada malam hari ini, juga Cimedi dan Alvin sebagai tim pujian, tim host dan tim co-host, tim doa, juga semuanya yang pokoknya hadir pada malam hari ini PD Online. Sungguh kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Next, bulan Agustus ini Gloria mengambil tema besar yaitu Heavenly. Jadi mengajak kita merenungkan bagaimana melalui doa dan praise and worship kita dapat mendekatkan diri ke tahta Allah seperti pewartaan pada malam hari ini. Dan PD berikutnya kita akan mengambil tema yaitu Haleluya. Nah, khusus ini diingatkan untuk kelimpahan surga yang kita dapatkan, untuk kita diajak menghampiri tata Allah, bagaimana hadirat Tuhan yang kita rasakan, walaupun kita berada di sini, melalui pujian dan penyembahan. Di hari yang sama, hari Kamis, tanggal 25 Agustus, jam 7, untuk PD minggu depan, itu spesial, kita akan PD di Shekinah Duta Merlin, lantai 4. Jadi kita akan PD secara offline, juga hybrid, secara online, melalui Zoom. Jadi kita mengundang untuk semuanya bisa hadir secara offline di Shekinah dan bisa diregistrasi untuk registrasi ke Cilike. Jadi tempatnya memang terbatas, kita batasi. Tapi jangan kecewa, untuk bagi yang jauh di luar Jakarta, kita juga akan tetap melalui Zoom dan ID password seperti biasa masih sama. Open room 18.30 dan spesial satu lagi ada dress code yaitu dengan nuansa kemerdekaan, kita memakai nuansa merah putih. Ingat ya. Jadi kita tunggu kehadirannya offline, juga bagi yang berhalangan mungkin jauh bisa secara Zoom melalui online. Juga ada intensi khusus jikalau memang ingin didoakan di saat PD seperti tadi, bisa WA ke Cilike maksimal hari Kamis jam 6. Jadi setelah jam tersebut akan didoakan di PD next PD berikutnya. Bagi sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan secara khusus melalui pelayanan doa pribadi setelah PD ini, bisa stay di Zoom aja, nanti tim akan memindahkan ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Di situ ada pendoa untuk berdoa. Ya, dan terakhir PD Gloria juga mempunyai sosial media, mungkin ada di sini di kiri atas atau yang di bagian atas lah, kiri atas kayaknya. Ya, ada Instagram dan YouTube channel. Jadi bagi yang punya Instagram, silakan di-follow @pdpkk Gloria, nanti akan di-follow back oleh Glomin. Juga untuk account YouTube channel PDPKK Gloria bisa di-search. Jadi ada di situ ada video-video, ada share tentang PD kita, kegiatan PD kita pada hari ini juga nanti akan dipublish di YouTube, serta mohon komen, mohon share, dan jangan lupa di subscribe, juga bunyikan lonceng untuk update-update video selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya untuk PD malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk PD minggu depan. Kita praise and worship, pujian penyembahan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Michael Hadi. Sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, kita mau doa penutup sebagai penutup persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan malam hari ini kami belajar banyak hal tentang bagaimana surga itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari dan di dalam kehidupan keluarga kami, karya kami, pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Persekutuan doa malam hari ini boleh selesai, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan gak pernah selesai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Dan sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Kiranya selalu Tuhan mendampingi, menjagai, dan menyertai kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat glory yang kasih Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Kalau mau hadir, boleh datang, tapi absen di Sekinah nanti. Dan untuk sahabat-sahabat glory yang ingin didoakan, saya mohon untuk tetap tinggal di tempat, karena nanti tim akan memasukkan ke dalam ruangan untuk didoakan oleh tim. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak buat Kak Sinta, buat Ibu Yanti yang hari ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kak, teman-teman Gloria boleh buka video, kita foto bersama dulu video-videonya. Wajah-wajah ganteng dan cantiknya mungkin boleh ditampilkan di layar. Kita mau foto dulu. Levina boleh lihat foto? Boleh di-open video-videonya. Charlie. Oh, hai. Baru kelihatan mukanya. Coba lagi, sudah. Oke. Valen, Bu Merlin, Bu Angel, Pak Hadi. Oke, segini aja ya. Oke, ditahan ya. 1, 2. Oke. Sorry, sekali lagi. 1, 2. 3. Iya dong, pakai gaya dong. Sudah lah ya. Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih banyak. Iya, Kak terima Sinta, kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pamit ya. Sinta, thank you ya, Sin. Ya, terima kasih Sama-sama. banyak. Thank you, Lika. Sehat-sehat, Ya. Kak Sinta. Tanya Medi, thank you. Thank you, Kak Sinta. Bye. Bye-bye. Aku